Oke, halo sore teman-teman. Nah ini kalau sore biasanya saya kesibukannya seperti ini, nyirami tanaman bonsai, ngecek kolam gitu ya, ngilangin stres gitu. Asik sekali teman-teman. Kalau saran saya sih memang kalau teman-teman yang punya kolam koi, terutama outdoor, tanaman bonsai ini satu referensi yang sangat bagus sekali kalau dikombinasikan dengan kolam. Jadi lebih kayak kelihatan natural. Lebih naturalnya dapat. Cuman memang sebaiknya sih kalau saya saran bentuk waterfallnya yang natural juga seperti ini. Jangan bentuk waterfall yang minimalis atau yang ibaratnya konsep-konsep yang kotak kaku itu. Tapi ya, intinya sih kembali lagi itu kan masalah selera ya Norma ya. Masalah selera. Nah sore ini kita mau bahas apa? Koi atau burung? Wah, kayaknya aku tadi lihat koleksi koi itu. Oh koi ya hari ini ya. Oke, hari ini kita mau bahas koi. Mungkin salah satunya, oh ini aja nih. Nah kebetulan kan kita kemarin habis pulang dari show Majalaya. Ada beberapa ikan yang dapat prestasi, baik itu secara reguler, juara 1 sampai 5 maupun yang best in size maupun yang champion. Nah, ada beberapa yang first prize. First prize itu adalah salah satu prestasi di show yang menurut saya cukup prestis juga. Karena sebetulnya first prize itu sudah kandidat ke best in size maupun kandidat ke champion. Gitu. Cuman biasanya semua juara first prize di tiap kelas atau di tiap variety sesuai kriteria show-nya itu diadu. Nah, yang terbaiknya lagi yang naik ke best in size, naik ke champion. Nah, ini ikan sebetulnya belum hoki aja. Nah, seperti apa ikannya teman-teman? Seperti apa kualitasnya? Jenisnya, nah kita langsung nanti habis ini kita sambung di sana ya. Oke. Ini berarti lanjutin ini bentar ini. Ya sebentar, kurang dikit nanggung. Nah, oke, kali ini kita akan bahas jenis variety yang namanya susui. Nah, susui ini kalau saran saya sih memang kalau di kolam ini ikan ini wajib ada sih. Karena meskipun dia bukan masuk variety yang utama, tapi ikan ini asal dengan catatan kualitasnya bagus ya. Asal kualitasnya bagus ini, ikan ini mantap sekali. Nah, kita akan review satu susui tosai. Ini dari Yamaju Farm, Norma import. Oh, ini kalau lihat nih, lihat merahnya gila ya. Wah, super red ini. Nah, ini yang saya bilang super red. Ada yang kriterianya red strong, ada yang super red, ada yang red biasa, ada yang orange gitu. Nah ini masuk yang super red yang paling atas. Merah banget, padahal ini puasa loh. Habis pulang show masih puasa 5 hari lagi, ini baru mau masuk kolam. Nah susui ini teman-teman, pilihlah yang pertama adalah skinnya yang bagus. Skin itu adalah contohnya begini, kalau ini merah tapi merahnya skinnya nggak nyala, mungkin ini ikan kemarin nggak juara 1. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, kenapa? Karena memang skin quality itu yang mempengaruhi untuk ikan itu dilihat itu ibaratnya kalau barang itu glossy, menyala. Nah, apalagi di arena show, waktu penilaian, juri itu kan kadang pakai lampu segala macam. Supaya dia jelas ngelihatnya kan nilainya. Nah, ikan yang skinnya bagus dan enggak, itu akan kelihatan. Terkadang pattern yang lebih bagus bisa kalah dengan ikan yang skinnya lebih bagus. Nah itu tips ya teman-teman, itu tips saja. Pertama cari yang skinnya bagus. Nah yang kedua cari yang ringnya rapi. Ring ini adalah ya yang hitam ini. Nah dari mulai kepala sampai pangkal ekor ini ring perfect. Ya kan, nggak ada yang patah-patah, nggak ada yang lubang, nggak ada yang bolong gitu kan. Dan itu harus ring sampai ujung ekor? Nggak, sebetulnya kalau itu kembali lagi kita ngelihatnya secara menyeluruh. Dalam artian kadang ada beberapa susu yang mungkin ringnya nggak penuh sampai belakang, tapi memang secara overallnya dia looknya bagus. Nah kalau looknya bagus itu sebetulnya juga bisa menjadi ibaratnya kandidat kuat untuk menang di suatu show. Nah terkadang nih mohon maaf teman-teman, banyak sekali yang para penghobi itu yang begitu dilihat itu minusnya dulu. Seperti manusia paling gampang nyari kesalahan orang. Wah, paling gampang ya kan, tapi kalau kelebihannya, keunggulannya kadang mereka lupakan gitu. Nah saya sering ngomong kalau kita sebagai penghobi maupun nanti juri di arena itu nggak boleh kita hanya memikirkan hanya satu atau beberapa poin minusnya. Contohnya begini, ini ikan geser ini 2 nih, yang satu ini top banget, ada minusnya 1.
Oke. Yang satu nggak ada minusnya, tapi secara overall kalah. Harusnya menang yang ada minusnya ini. Oke. Contohnya kadang ada mata merah, kadang ada sedikit-sedikit ring nggak rapi, sedikit apa, itu sebetulnya masih ditoleransi asal secara menyeluruh overall ikan ini oke gitu ya. Meskipun saya belum punya pengalaman di juri dan memang saya tidak akan menjadi juri karena saya jualan gitu ya supaya netral. Nah, tapi intinya teman-teman saya belajar dari teman-teman juri senior, belajar dari teman-teman koi yang lebih senior juga dulu. Ini kita udah masuk tahun ke-10 gitu. Jadi memang pertama skin yang mesti kita harus pikirkan. Nah, yang kedua tadi memang ring itu kalau untuk jenis susui ya, itu harus yang rapi. Paling penting juga. Ya, penting juga, penting sekali. Nah, yang ketiga, pola, pattern itu upayakan yang rapi. Dalam artian jangan patternnya yang terlalu ngeblok, terlalu jarang, apalagi susui yang kadang kan ada yang merahnya nggak ada, putih polos, terus kemarin ada nanya, Pak kalau saya kasih pakan color merahnya bisa keluar nggak? Saya jawab nggak bisa. Karena kalau semua susu yang polos dikasih pakan color bisa jadi bagus. Nah ini teman-teman mungkin edukasi ya, pakan, color ataupun merek apapun itu hanya memaksimalkan. Memaksimalkan Betul. udah pola yang udah ada. Gitu. Pola yang sudah ada ataupun potensi ikan itu sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau memang ikannya bagus, terkadang makanannya nggak usah bagus-bagus pun ikannya bisa bagus. Tapi kalau ikannya maaf sudah jelek, mau kita kasih makan yang seenak apapun, bahkan kita beliin steak, hamburger, pizza itu kasarannya, ya tetap jelek gitu loh. Karena logikanya begini Norma, kalau hanya dengan pakan yang bagus semua ikan bisa top, semua ikan bisa gece, ngapain orang beli ikan mahal Norma? Bener. Ngapain ada ikan yang harganya ratusan juta sampai puluhan miliar kan? Mending bikin bilang murah. Iya, kasih makan bagus, berharapnya bisa champion semua. Nggak bisa, teman-teman, itu hanya di negeri dongeng seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau saya mendingan sering ngomong, saya kalau ada customer baru pun konsultasi ke saya jelaskan semua apa adanya. Bahwa paling penting itu pemilihan bahan ikan, Pak. Bukan pakannya, bukan ini ya, bukan itunya gitu. Otomatis ikan makin gede, kualitasnya makin bagus, pasti makin mahal. Karena kalau ikan kecil bagus gampang. Tapi yang tadi saya bilang kan, yang di video sebelumnya, mempertahankan atau membuat ikan itu makin besar tapi kualitasnya makin bagus, itu PR-nya. Gitu, seperti itu. Nah ini susu ini juara 1, kita istirahatin dulu karena ini saya juga nanggung kemarin masuk 28, 29. Nanti kalau udah sekitar 32, 33 masuk ke 35 BU, nah nanti kita akan siokan lagi. Dan mohon maaf, ini sudah punyanya customer Jakarta. Waduh. Ya, ini sudah punyanya Mr. Holly Jakarta. Kemarin sio namanya Sir Holmat. Gitu, Sir itu jadi gelar kebangsawanan itu ya. Ya, orangnya memang sangat selektif sekali. Dan saya bilang waktu dia milih ikan ini, saya selalu ngomong begini ya Norma ya. Saya nggak pernah mau garansi apapun, saya nggak pernah mau janji muluk-muluk. Tapi saya cuma ngomong, Bapak cocok ikannya, suka harganya, monggo. Gitu. Kalau nggak pun nggak apa-apa gitu loh. Karena ikan ini laku nggak laku tetap saya berangkatin sio. Waktu itu saya bilang seperti itu gitu. Karena memang ini saat ini di 30 BU ini yang top. Nah nanti minggu depan ada masuk susu yang bagus-bagus lagi dan itu semua import. Nanti teman-teman kalau yang berminat bisa hubungin kontak di bawah ini. Ya, nah ini semoga ikan dari Pak Sir Holmat atau Mr. Holly Jakarta ini kita masukin ke kolam yang khusus ikan-ikan juara. Oke. Ya semoga makin bagus, sehat-sehat, panjang umur, makin gede. Ya oke, kita lihat yuk sekarang proses masukinnya seperti apa ya. Nah ini seperti biasa, kita sebelum masukin ke kolam ini kita bilas dengan PK dulu. Dan ingat teman-teman, ini ikan sudah melalui proses karantina yang semestinya. Dan kolam yang akan kita masukin ikan koi baru ini harus kondisi puasa. Setelah ikan masuk juga puasa lagi dulu, 1 hari 2 hari nanti kita lihat progresnya. Gitu loh. Kok nanti ikannya kurus Pak De? Ya, lihat aja kalau yang mau ke sini ini lihat nih ikan ini kolam ini sering puasa, kalau yang bulky ya bulky, yang bagus ya bagus gitu loh. Jadi bukan karena cuman puasa beberapa hari terus ikannya kurus, enggak gitu loh. Kembali ke bahan ikannya. Tuh, merahnya edan gitu ya. Ini belum makan lagi nih. Nanti saya treatment color lagi, saya treatment kasih wecem, high growth nanti saya kasih beberapa persentase. Tapi ini intinya ikan ini prospeknya masih panjang sekali lah, keren sekali. Nah, nih ya. Nah, teman-teman, itu tadi video dari kita, semoga mungkin bisa bermanfaat. Mohon maaf mungkin kalau ada salah-salah kata. Kalau memang sharing dan inputan dari saya bisa dipakai, saya ikut seneng. Kalau memang nggak cocok pun ya nggak apa-apa. Tapi semoga intinya apa yang kita sharingkan ini bisa bermanfaat, terutama buat penghobi koi lover dimanapun itu berada, buat blessed people dimanapun berada. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan saksikan terus nanti video-video kami berikutnya. Bye!